Assalamualaikum adik-adik. Pada kesempatan kali ini, khususnya untuk adik-adik kelas 11 IPA, kita akan melanjutkan materi seperti pada video sebelumnya tentang elastisitas bahan dan hukum Hooke. Oke, pada kali ini kita akan bahas tentang hukum Hooke. Jadi, hukum Hooke itu berbunyi, apabila pegas diberikan gaya tarik yang tidak melebihi batas elastisitasnya, maka pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda, tapi arahnya berlawanan dengan gerak benda. Oke, misalnya gini. Ini kan pegas. Ini pegas tanpa dikasih beban. Setelah itu diberi beban, dia akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta X. Oke, ditarik dengan gaya F. Kemudian setelah beban dilepaskan, dia ada gaya pemulih nih yang berlawanan dengan delta X. Delta X ke bawah, dia ke atas, sehingga menyebabkan pegas bisa kembali ke bentuk semula. Oke, selanjutnya ini dia rumus hukum Hooke-nya. F sama dengan min K kali delta X. F itu gaya pemulih Newton, K itu konstanta atau tetapan pegas, delta X ini pertambahan panjang. Kemudian kenapa tandanya negatif? Karena gaya pemulih itu selalu berlawanan dengan arah simpangan pegas. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. Contoh soal ya. Oke. Contoh soal. Pegas dengan konstanta 300 Newton per meter. Jadi kita langsung tulis aja diketahui. Jadi diketahui konstanta ya. Diketahui nilai K sama dengan 300 Newton per meter. Kemudian diberi gaya itu F sebesar 60 Newton gitu kan. Tentukan pertambahan panjang delta X tanda tanya. Nah, rumusnya kita tetap pakai rumus hukum Hooke. Jadi rumus hukum Hooke-nya F sama dengan K kali delta X. Pada saat perhitungan tidak menggunakan tanda min tidak apa-apa ya. Kemudian yang ditanyakan delta X. Delta X kan perkalian jadi pembagian ya. Jadi delta X sama dengan F dibagi K. Kemudian F sendiri nilainya 60. K sendiri nilainya 300. 60 bagi 300 0,2. Satuannya meter. Oke. Bisa dipahamin ya. Oke, soal nomor 2. Pegas memiliki panjang 60 cm, diberi beban 30, sehingga pegas bertambah panjang jadi 65. Berapakah K? Jadi soalnya agak berbeda sedikit dengan soal nomor 1. Kalau nomor 1 itu sudah diketahui pertambahan panjangnya. Kalau nomor 2, dia kita hitung dulu pertambahan panjangnya berapa. Jadi, kita misalkan aja ya. Jadi, misalnya panjang pegas pertama itu X1 sama dengan 60 cm ya. 60 cm. Terus panjang pegas kedua setelah diberi beban jadi 65 cm. Kemudian dia kan diberi gaya sebesar 30 Newton. Ya, jadi kita hitung dulu pertambahan panjangnya. Jadi delta X panjang awal dikurang panjang akhir ya. 65 dikurang 60 sama dengan 5. Tapi satuannya cm. Kita rubah dulu jadi meter, yaitu bagi 100. Jadi 5 bagi 100 0,05. Pertanyaannya berapakah konstanta pegas? Tanda tanya. Ingat kalau hukum Hooke rumusnya jadi cukup dihafal satu rumus bahwa F sama dengan K kali delta X. Nah, pertanyaannya K ya. Kali jadi pembagian. K sama dengan F dibagi delta X. Sama dengan lagi F-nya tadi 30. K sendiri, delta X sendiri 0,05 gitu ya. Jadi 30 bagi 0,05 600 Newton per meter.
Oke, berikutnya energi potensial pegas. Jadi energi potensial pegas EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. EP energi potensial, K dan delta X seperti tadi udah ada keterangannya ya. Nah, kita sekarang lanjut ke contoh soalnya. Oke, kita mulai ke contoh soal. Ditampilkan grafik pada percobaan. Tentukan konstanta pegas dan energi potensial pada titik B. Jadi pada grafik ini ada titik A dan B adik-adik ya. Kemudian ada keterangan bahwa pada sumbu X ini adalah delta X yang satuannya cm. Sumbu Y ini gaya yang satuannya Newton. Jadi kalau kita membacanya gini. Artinya ketika gaya sama dengan 4 Newton, pertambahan panjang sebesar 2 cm. Ketika gaya besarnya sama dengan 8 Newton, pertambahan panjang sebesar 4 cm. Oke ya. Jadi kita cari konstanta pegas. Untuk mencari konstanta pegas bisa menggunakan salah satu titik saja, misalnya titik A atau titik B aja. Karena nilainya akan sama, namanya konstanta. Konstan artinya tetap ya. Jadi misalnya kita pakai titik A ya. Oke, kita di sini milih mau pakai titik A. Pada titik A, F sebesar 4. Delta X sebesar 2 ya. Jangan lupa satuannya cm. Kita rubah dulu jadi meter seperti biasa. Kita bagi 100 ya. 2 bagi 100 sama dengan 0,02 meter. Oke, sekarang kita cari K. Untuk menjawab jawaban A ya. Nyari nilai K. Tanda tanya. K sama dengan F. Tadi udah ada ya. F dibagi delta X. Jadi F-nya 4, delta X-nya 0,02 ya, 0,02. 4 dibagi 0,02, 200 ya. 200 satuan konstanta Newton per meter. Oke, sekarang kita ke nomor B. Berapakah energi potensial di titik B? Berarti yang kita pakai itu titik B. Oke. Rumusnya EP sama dengan setengah kali K EPB ya, karena energi potensial di titik B. Ingat K itu selalu tetap, jadi sama delta X tapi pakai yang B karena di titik B. Jadi kalau pertanyaannya di A, kita pakai yang A. Oke, karena dia pakai delta XB, kita lihat dulu nilai delta XB. Delta XB ini ya, titik B 8, delta X nya nilainya 4 cm. Jadi lebih baik kita rubah dulu ya. Delta XB itu 4 cm bagi 100 ya. Bagi 100 itu sama aja dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi bisa dibagi kayak gini juga, bisa seperti ini juga. Bilangan eksponen ya, 4 kali 10 pangkat min 2. Kenapa kita pakai eksponen? Karena di sini ada pangkatnya. Nah, ini untuk mempermudah kita dalam proses perhitungan ya. Nilainya sama aja. Jadi ini kita masukin nilai setengah. Nilai K sendiri adalah K ada di jawaban A, nilainya 200. Delta X-nya 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, pangkat 2. Ya kan? Jadi 200 bagi 2. Ini nilainya sudah 100. 4 pangkat 2, 16. 4 kali 4. Nah, kalau ada kayak gini, bilangan eksponen ya, pangkatnya dikaliin aja. Jadi ini 10 tetap. Min 2 kali 2, min 4. Ya. Jadi, kaliin lagi dulu 1600 kali 10 pangkat min 2. Atau, ini positif 2, nolnya, min 4. Jadi atau sama aja dengan 16 kali 10 pangkat min 2 ya. Karena ini plus 2 tambah min 4, nolnya 2 ya. Atau 16 kali 10 pangkat min 2 ini sama aja dengan 16 bagi 100. Atau sama aja dengan 0,16 Joule. Oke adik-adik, itu dulu materinya tentang energi potensial pegas. Semoga bisa dipahami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.